Apakah Anda pernah merasa kalau saya saat ini mau follow up customer gitu ya, terus customernya susah banget, nggak pernah direspon, nggak pernah dijawab balik, terus dia juga sangat-sangat kayaknya kayak seperti menghindari Anda, seperti seolah-olah Anda terkesan memaksa dan akhirnya Anda tidak mendapatkan respon dan tidak mendapatkan jawaban dari customer. Apakah Anda merasa seperti itu? Dimana saya coba follow up customer, saya coba tanya, tapi tidak ada respon. Nah, saya hari ini akan berikan tipsnya gimana caranya supaya saya bisa follow up customer dengan cara yang lebih tepat dan lebih efektif ya. Saya tidak janji bahwa ini 100% bisa langsung tepat ya, tapi Anda harus membuktikan dulu, Anda harus tes juga dan lakukan beberapa cara. So, yang pertama adalah begini. Pada saat kita mau follow up customer ya, mindset kita selalu begini. Kalau kita follow up customer dengan mindset bahwa ini customer ini kan kasih insentif ya, customer akan merasa bahwa Anda follow up dia karena Anda ada maunya. Jadi kalau saya follow up customer ya, mindsetnya saya bukan fokus kepada komisinya. Nah, hati-hati buat Anda semua ya, basically kalau kita bekerja ya, kita cari mungkin kita dalam aktivitas, dalam pekerjaan segala macam, fokus kita bukan uang. Ya, setiap customer, wah nih komisinya gede nih, wah customer komisinya gede nih. Nah, begitu kita lihat customer komisinya gede, wah ini kayaknya 200.000, ini 300.000, ini 500.000, ini 1 juta dan sebagainya. Akhirnya Anda melihat customer jadi satu target. Hati-hati, cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Ya, orang gara-gara uang yang sayang-sayangan bisa jadi ribut. Orang gara-gara uang yang tadinya saudara jadi juga berantem. Orang yang gara-gara uang seorang tua jadi pelit, jadi kita hitung-hitungan. Ya, pokoknya gara-gara uang suami istri jadi berantem, kakak adik dan sebagainya, teman juga jadi, pokoknya gara-gara uang itu bisa jadi kejahatan. Nah, jadi gara-gara uang juga kita bisa tadinya orangnya jujur, jadi mau mencuri. Gara-gara uang tadinya kita mungkin orangnya nggak berani ambil pinjaman, jadi berani ambil pinjaman yang mungkin nggak sehat. Ya, nggak semua pinjaman bagus ya. Menurut saya ada pinjaman yang bagus, ada juga yang nggak. Jadi gara-gara uang semuanya, jadi kita terlalu terfokus kepada uang. Akhirnya kita jadi hambanya uang. Uang jadi dewanya kita. Nah, itu salah. Jadi pertanyaannya adalah, Coach, kalau gitu, kalau saya fokus ke customer, fokusnya bukan uang. Bukan. Salah. Fokusnya bukan uang. Iya, betul. Kita kerja, fokusnya adalah ibadah. Fokusnya pelayanan. Fokusnya bantu orang lain. Bantu di perusahaan kita. Bantu perusahaan kita yang mungkin kalau kita kerja ya, bantu bagaimana caranya supaya pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Kita kerjakan tanggung jawab kita. Kalau kita orang sales ya, kita bantu customer kita supaya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi kita pelayanan. Fokus kita ibadah, bukan fokus uang. Nah, kalau ada uangnya baru kita mau ketemu. Kalau ada uangnya baru kita mau ngobrol. Kalau ada uangnya baru kita mau kasih waktu. Jangan begitu. Ya, fokusnya jangan begitu. Jadi sama, customer kalau kita follow up, fokusnya jangan uang. Nah, itu akan membuat customer merasa risih ketemu Anda, ya. Tapi balik lagi, saya ketemu customer, follow up customer, tujuannya saya mau bantu dia. Mungkin ada beberapa hal yang dia bingung, dia nggak mengerti, atau mungkin dia ada hal yang mungkin dia nggak percaya kita. Nah, coba kita follow up dengan cara begitu. Jadi mindsetnya adalah kita ketemu customer, kita follow up customer, sebetulnya kita seperti kayak ingin menanyakan atau ingin tahu gimana kondisinya, apa yang terjadi, apa yang bisa kita bantu. Nah, mindset seperti itu. Jadi customer akan rasakan dari kata-kata yang kita akan tuliskan di dalam WhatsApp, atau kita telepon, atau bahkan waktu kita ketemu langsung, atau waktu saat kita follow up lewat email, customer akan terasa bahwa Anda tidak memfollow up dengan fokusnya, motivasinya ke uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kita follow up, fokus kita adalah gini, kita harus jangan di sepatunya kita harus di sepatunya dia. Coba bayangkan, dia lagi sibuk apa enggak? Dia kayaknya lagi ada pikiran apa? Mungkin dia ada kendala apa? Atau mungkin kesehariannya dia ada hal yang mungkin dia banyak problem, masalah dan sebagainya. Kita mesti jadi dia dulu. Baru kita bisa mengerti apa yang dia rasakan. Kenapa dia tidak respons? Kenapa dia tidak balas? Kenapa mungkin jawabnya cuma ketus-ketus banget? Nah, kenapa begitu? Jadi kita harus rasakan jadi dia. Anda jangan jadi Anda. Anda harus jadi dia. Dia itu siapa? Customer kita. Bukan hanya di dalam konteks sales ya. Kalau kita mungkin seorang leader, kita ingin bisa mempengaruhi orang secara positif atau ingin memfollow up ya, gimana mungkin tim kita sudah bekerja dengan baik apa enggak, atau mereka kita lihat lambat nih. Kita harus jadi dia dulu ya. Bukan kita fokus kepada diri sendiri, ya fokusnya kepada mereka dulu. Mengerti untuk dimengerti. Mengerti untuk dimengerti. Nah, itu. Jadi, oh mungkin dia lagi sibuk ya. Oke, kalau gitu kita akan follow up-nya. Cara pertanyaannya mungkin gini, Pak. Sorry Pak, saya mau tanya, Bapak lagi ada kesibukan atau apa? Boleh saya ngobrol sebentar? Atau Pak, kalau Bapak lagi sibuk nggak apa-apa. Ya, saya hanya ingin sharing aja beberapa hal yang mungkin penting buat Bapak yang bisa jadi benefit. Udah, begitu aja. Kalau dia nggak respon, ya udah. Kita jangan jadi baper. Aduh, ini cuek nih. Aduh, dia nggak balas. Jangan. Ya udah, diam aja. Tunggu, sabar.
Ya, ada kalanya customer pengen cepet bales, ada kalanya customer juga lebih lama. Memang butuh kesabaran. Sometimes ya, nggak setiap kali. Butuh kesabaran. Ada beberapa customer tertentu yang memang agak lama responnya. Kenapa kalau ke orang lain dia cepet, kalau ke kita lama? Ya, maunya customer. Ya udah. Mungkin karena ke orang lain dia merasa lebih dekat, merasa lebih ada chemistry, ya balasnya lebih cepet. Ke kita mungkin karena baru kenal, atau mungkin karena dia melihat, oh ini orang sales nih, jadi ya mungkin agak lama. Tapi kalau misalnya dia merasa ada chemistry, dia juga pasti akan balas cepet. Jadi percayalah, customer yang merasa ada chemistry dan dia merasa bahwa Anda tulus, dia akan pasti balas kok, percaya. Nah, yang ketiga adalah kita mesti pikirkan apa yang untungnya buat dia. Jadi what's in it for them? Apa yang untungnya buat dia? Jadi kalau dia bilang, apa untungnya buat gue kalau saya respons, kalau saya mungkin menanggapi follow up Anda? Anda harus pikirin gitu. Dan juga harus pikirin gini, Anda message-nya adalah kalau saya ingin memberikan sesuatu yang positif, ceritanya ingin memberikan saran yang positif, juga artinya ada, kalau tidak action ataupun tidak lakukan itu, berarti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya kan? Jadi namanya kita sebagai orang yang ingin membantu orang lain, pastinya kan kita ingin menyarankan orang lain supaya kalau mereka mengikuti saran kita, mereka akan untung, mereka akan dapat benefit. Tapi ada resiko juga kalau mereka tidak mengikuti saran kita. Nah, kita cuma bilang begitu, ya kan? Dan mindsetnya gini, kalaupun dia tidak bikin keputusan atau tidak action atau tidak apapun, ya berarti kan dia udah siap akan resikonya. Gitu aja. Jadi mindsetnya dia mau oke apa enggak, ya nggak apa-apa. Jangan merasa terlalu attach, terlalu tergantung. Jangan begitu. Nah, customer yang merasa kita terlalu tergantung, dia akan merasa, ya saya juga nggak merasa harus tergantung sama kamu. Kan saya keputusan saya, kenapa harus dipaksa begitu? Nah, ada kesan begitu karena kita terlalu, dalam tanda kutip, tergantung dengan keputusan dia. Jangan, kita harus detach, harus agak lepas sedikit. Ya udah, kalaupun dia beli, ya berarti karena dia mau dan dia melihat keuntungannya. Kalau dia enggak, ya nggak apa-apa. Berarti dia juga siap akan konsekuensinya. Itu dulu mindsetnya, ya. Jadi oke, Pak, saya ngerti. Saya pasti Bapak punya banyak pertimbangan dan sebagainya. Saya cuma menanyakan aja, Pak. Ini Bapak memang belum ada keputusan. Saya sangat mengerti. Mungkin Bapak harus pertimbangkan sana sini. Cuma boleh saya saran ya, Pak ya. Saya sih melihatnya gini. Sebetulnya kalau Bapak ambil keputusan sekarang, itu benefitnya banyak banget buat Bapak. 1, 2, 3, begini. Ini yang persis waktu Bapak tanya itu, ini semuanya ada. Bahkan ada benefit-benefit tambahan yang bisa kita kasih kepada Bapak kalau memang Bapak ada ambil keputusan lebih cepat, ya. Tapi seandainya Bapak misalnya belum ada keputusan, ya saya mau kasih tahu juga bahwa ada konsekuensinya, ada resikonya ya Pak ya. 1, 2, 3 begini, dan resikonya ini ya Bapak, ya inilah konsekuensinya. Nah, itu semuanya tergantung Bapak. Kalau Bapak oke, ya nggak apa-apa juga, ya. Tapi kembali kepada pertanyaan Bapak di awal, waktu itu Bapak tanya, apa sih yang paling saya, atau waktu itu saya pernah tanya kepada Bapak ingat nggak? Apa sih Pak yang Bapak cari ya dari, misalnya Anda jual properti, apa sih Pak yang paling Bapak cari di properti yang Bapak lagi cari ini saat ini? Ya jujur yang paling saya cari adalah pertama-tama itu adalah saya pengen dapat satu properti yang sesuai banget, ideal banget dengan saya. Karena saya selama ini banyak cari properti sana sini, ya saya nggak dapat yang sesuai. Waktu itu kan pernah saya tanya kepada Bapak ingat nggak? Saya tanya gini, Pak, yang sesuai itu yang seperti apa sih Pak yang Bapak mau tuh, yang sesuainya gimana? Ya pertama-tama dari sisi itu saya nggak mau terlalu crowded gitu ya. Itu lingkungannya bener-bener mantap gitu, pas gitu. Jadi nggak mau terlalu crowded. Ada tamannya, di situ saya dekat kemana-mana. Jadi bener-bener rumahnya juga desainnya oke. Kalaupun ada perbaikan juga nggak mahal. Ya lalu lokasinya juga, tempatnya juga pas gitu kan. Itu ada bener-bener suatu situasinya yang memang lokasi itu penting. Oh oke. Nah Bapak sekarang lihatnya begini aja ya kan. Mungkin Bapak lihatnya adalah Bapak kan udah pasti cari banyak properti, ya kan, saya ngerti. Pasti Bapak pengen cari yang terbaik ya Pak ya. Nah seandainya kan Bapak nggak ambil, ya kan, akankah Bapak mendapatkan properti yang seperti ini lagi apa enggak? Kan namanya properti itu kan pasti sesuatu yang tergantung feeling ya. Nah Bapak coba lihat aja, Bapak tadi udah bilang Bapak udah nyaman, udah oke, ya kan. Bapak juga rasakan sendiri beda, fasilitas juga ada, bahkan kita akan membangun begini-begini Pak. Nah coba Bapak rasakan gimana? Apa yang Bapak rasakan? Apa Bapak feel-nya gimana? Ya mungkin bisa juga. Nah jadi artinya gini, kita tidak memaksakan, kita juga tidak mengattach, kita tergantung dengan dia, Pak bagus banget Pak, ini kapan lagi Pak, nggak begitu. Kita bener-bener coba Bapak, karena gini, kan kita pada saat kita menjelaskan ataupun pada saat kita menerangkan, ya kita jangan sampai di persepsinya kita harus bayangin jadi dia. Kalau kita jadi dia gimana?
dengan dia banyak banget waktu sana sini segala macam, buang waktu ya kan, cari sana cari sini belum dapat kan kita juga lihat dia ada kelelahan, dia juga ada capeknya, dia juga mungkin ada aduh saya pengen benar-benar dapat deh tapi belum dapat, kita ngerti Pak. Nah maka coba Bapak lihat, nah sekarang bandingkan gini, kalau Bapak bisa ambil keputusan sekarang ya, Bapak bisa dapat yang ini nih beneran nih Pak ya, gini. Nah seandainya kata Bapak enggak apa-apa, terserah Bapak. Tapi balik lagi, Bapak akan ulang lagi, cari lagi, ya kan? Mungkin lihat lagi brosur, datang lagi itu. Nah itu menurut Bapak waktunya worth it nggak dibandingkan dengan Bapak ambil keputusan sekarang, lalu tinggal Bapak pikirkan bagaimana supaya lebih sesuaikan lagi. Karena ya pastinya untuk dapat yang sempurna kan, ya nggak bisa 100% ya Pak ya. Tapi bandingkan dengan waktunya Bapak keliling-keliling, ya Bapak tanya sana, tanya sini lagi, lihat brosur lagi, mungkin dan sebagainya. Itu berapa banyak waktu Pak? Ya itu sih concernnya saya, tapi ya balik lagi kepada Bapak. Tapi kalau saya jadi Bapak sih, saya akan melihatnya, kalau memang saya udah cocok, feel-nya dapet, dan keluarga mendukung, ya ambil aja. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak gimana. Nah mungkin dengan cara begitu, customer akan merasakan, iya ya kok, kamu ngerti banget apa yang saya rasakan. Nah kira-kira begitu. Jadi waktu kita follow up bukan dengan persepsi kita, tapi follow up dengan persepsinya, dengan kita menjadi orang ini. Dan kita melihat apa yang dia sudah coba lakukan itu, bayangkan jadi dia capek nggak? Keliling sana, keliling sini, diantar sama agent sana, diantar sama agent sini, cari lagi ini, hitung-hitung lagi segala macam. Itu berapa banyak waktu yang dia harus spend lagi untuk cari yang tepat. Saya ngerti, pasti orang untuk membeli satu produk ataupun apapun, pasti ingin dapat yang benefit paling banyak dengan cost yang paling sedikit. Cost-nya apa? Ya cost-nya berarti kan sekarang kita lihat waktu itu kan jadi cost. Ya nggak? Cost yang terbesar dalam hidup adalah waktu. Kenapa? Karena nggak bisa balik lagi. Nah, bayangkan dengan kita buang waktu ke sana, ke sini, dan sebagainya. Ngurus anak, ngurusin, dan sebagainya. Itu kan waktu kita, cost. Dibandingkan dengan kita ambil keputusan, kan mana yang lebih besar? Itu fokusnya. Ya, tapi tentunya tidak semua produk dengan follow up seperti ini. Ini coba saya kasih contoh untuk yang properti salah satunya. Ya, karena bukan hanya kita jual propertinya, tapi kita jual feel-nya. Jadi, we're not selling a house, we sell a home. Ya kenyamanan, kenikmatan, kepuasan, ya feel yang dapat dan sebagainya, itu yang kita fokuskan kepada mereka. Dan kita nggak jualan, ya basically kita hanya kasih info kepada dia dan kita bilang, Pak, look at this, feel it, ya bayangkan, rasakan, dan Bapak coba lihat dan sebagainya. Itu yang kita bantu dan kita lihat, boleh kita jelaskan secara fitur dan sebagainya, boleh. Tapi balikin lagi ke dia, Pak, is this what you want? Is this yang Bapak cari? Apakah ini yang selama ini Bapak akan benar-benar mau yang seperti ini? Ya kita bisa adjust sih Pak, sesuai dengan Bapak. It's okay, we can adjust that. But apakah ini yang sesuai? Kita pastikan itu. Karena kalau enggak, wasting their time, wasting our time. Ya jadi pastikan Bapaknya juga okay dengan ini. Jadi bukan wasting, kita tidak wasting semua. Justru mereka senang karena mereka merasa waktu yang mereka spend ini, mereka merasa worth it. Ya mereka merasa berguna. Nah itu yang kita fokuskan. Jadi sebetulnya yang kita fokus sebagai orang sales saja bukan hanya produknya, tapi bisa jadi mungkin yang paling penting buat customer adalah waktu. Dia nggak mau buang waktu, dia nggak mau spend waktu dan segala macam dengan kegagalan, dengan kesalahan dan sebagainya. Justru waktu itu yang dia mau dapat. Nah kalau kita bisa jelaskan dengan cara yang tepat, dengan tone yang tepat, emotional yang pas, pasti masuk. Ya, nah. Semoga apa yang bisa saya sharingkan di dalam video ini bisa membuat Anda lebih terbuka lagi pada saat kita follow up. Ya, bukan follow up dengan persepsi saya, tapi follow up dengan bagaimana kita mengerti mereka. Dengan demikian, dengan lebih mudah, ya, kita bisa bantu orang lain. Ingat, fokus kita bukan uang, fokus kita bantu orang lain supaya mereka bisa mendapatkan kepuasan apa yang mereka cari. Semoga sukses selalu. Saya Hendra Hilman, salam closing.